Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan selama bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Oleh karena itu pola makan mengalami perubahan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali, yaitu selama sahur dan juga berbuka. Akibatnya energi yang dipakai untuk kinerja fungsi organ tubuh juga tentunya mengalami penurunan ya Nidya ya. Perubahan jadi woro ya. Nah ini kita akan tahu bagaimana caranya agar kita dapat mengatur asupan makanan dan gizi saat sahur dan berbuka yang harus diterapkan saat berpuasa agar tubuh tetap bugar dan sehat. Iya, jadi kita tetap bisa menjalani aktivitas kita seperti hari-hari sebelumnya. Nah, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV seorang ahli gizi, Naufal Muharram Nurdin. Kami menyambut Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan ini dengan menghubungi nomor telepon 0215365077 atau 5365355. Selamat pagi Mas Noval. Selamat pagi Mas Noval, terima kasih bisa hadir di studio Kompas. Iya, selamat pagi. Mas Noval, ini kan kalau kita puasa sering lemas. Itu sebenarnya kenapa sih Mas? Jadi lemas itu ada 2 ya. Yang pertama adalah kadar gula darah kita turun, itu bikin lemas. Yang kedua, kita kurang cairan, itu juga bikin lemas. Jadi ada 2 hal itu yang akan membuat kita lemas, terutama pada sore ya. Siang juga kita akan merasa lemas gitu. Jadi untuk mengantisipasinya kalau begitu kan kita harus memakan makanan yang tepat ketika sahur. Seperti apa sih Mas tips ataupun juga komposisi makanan? Oke, tepat sekali karena yang kita tahu walaupun misalnya kita makan sumber karbohidrat ya, tidak hanya nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian dan lain-lain. Ini kita mengenal sekarang konsepnya indeks glikemik. Jadi tidak semua karbohidrat diserap dalam waktu yang sama. Jadi masuk ke glukosanya ke aliran darah itu tidak sama. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang low glycemic index disebutnya itu lebih lambat. Ada yang high glycemic index itu lebih cepat. Nah, kalau untuk puasa pada sahur kita lebih memilih yang low glycemic index itu. Seperti apa gitu Mas seperti makanannya? Misalnya adalah kacang-kacangan ya. Yang kedua adalah beras. Beras ini ada berbagai macam. Kita hanya mengenal beras putih ya, padahal ada beras merah, ada beras hitam. Nah, kita bisa memilih yang kedua alternatif terakhir, merah atau hitam. Tapi kan merah itu kan biasanya cenderung lebih tidak pulen begitu ya Mas ya, dan juga kayaknya sedikit rasanya air ya mungkin. Ini betul khasnya ya, kalau misalnya beras yang perak atau tidak pulen itu diserap lebih lambat, itu kita bisa lebih bertahan lebih lama dibanding yang pulen. Makin pulen makin cepat, makin tinggi indeks glikemiknya, gitu. Itu poinnya di situ. Tadi ada kacang-kacangan, kemudian ada beras juga jenisnya. Nah Mas, katanya juga ya kita sering mendengar ini kalau kita makan makanan yang manis saat sahur misalnya seperti kurma begitu, dan itu bisa, atau mungkin sari kurma misalnya, itu bisa menambah ketahanan kita saat berpuasa. Benar nggak sih Mas? Nah ini kalau kurma ini high glycemic index, jadi diserap cepat. Ini paling tepat yang high glycemic ini pada saat buka. Jadi ketika kita lemas, kadar gula darah sudah turun, kita makan yang high glycemic ini, kurma salah satu yang paling bagus ya. Kita makan langsung diserap, langsung kondisi kembali bagus. Tapi kalau kita makan pada sahur jam 6, jam 7 udah habis gitu. Jadi justru seharusnya kurban ini bukan untuk sahur, tapi untuk puasa begitu ya. Nah ini kalau misalnya tadi nasinya atau makanan beratnya sudah, bagaimana dengan lauk pauknya, sayur mayur dan juga mungkin asupan minumannya bagaimana Mas? Pada prinsipnya adalah serat harus banyak ya. Yang kedua, lebih memilih yang digoreng. Itu indeks glikemiknya lebih rendah dibanding yang direbus atau dikukus untuk sahur. Kalau untuk buka kebalikannya. Terbalik ya, justru lebih mengutamakan yang dikukus. Ya, yang dikukus atau direbus itu lebih cepat. Tergantung jenis makanannya tentu ya. Yang pasti banyak sayuran ya Mas ya. Banyak sayuran, kalau daging, banyak. Daging-dagingan bagaimana Mas? Daging-dagingan itu juga dia lebih lambat diserapnya. Jadi tinggi protein, tinggi lemak, lalu tinggi serat, itu akan lebih lambat diserap karena lemak dan protein ini memperlambat pengosongan lambung. Gitu. Baik, pastinya banyak pertanyaan nih kalau mengenai tips bagaimana mengonsumsi makanan saat berpuasa. Kita sudah dapat telepon dari Pak Hanan di Semarang. Selamat pagi, Pak Hanan. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak, pertanyaan atau mungkin komentar. Ya Bang, ini saya mau tanya, kalau misalnya kita puasa, tapi sahurnya itu di malam harinya Pak, jam 11. Kemudian kita nggak sahur yang jam 4, itu kalau secara nilai gizi itu gimana Pak ya?
Baik, terima kasih Pak Hanan. Thomas Noval, gimana kalau sahurnya mungkin bapaknya sudah makan jam 12 malam, jam 11 malam gitu. Terus kemudian ketiduran dan besoknya harus puasa, gimana Pak? Mas, ini sebetulnya sudah diatur Pak. Sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Kenapa? 4 jam itu sudah selesai dicerna. Jadi kalau kita jam 12, jam 4 makanan sudah, lambung itu sudah kosong. Tapi kalau kita sahur jam 4, sekitar jam 6, jam 7 yang kita banyak aktivitas itu insya Allah masih ada. Jadi jam 8, 9 itu masih bisa bertahan gitu. Tapi kalau misalnya dari sahur jam 4 sudah selesai, udah kosong, lambung kita udah lapar lagi. Jam 7 udah sangat lapar gitu. Jadi gimana pun kalau misalnya memang sahurnya lebih dulu akan jauh lebih atau mungkin ada tipe makanan yang bisa mengganjal begitu sampai mengganjal ya, hampir semua makanan selesai dicerna pukul 4 jam, 5 jam itu udah selesai. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan. Jadi jangan terlalu awal, harus di akhir, harus di akhir nih. Ada alasannya kenapa sahur harus mendekati itu diatur menurut Islam itu memang ketika kita cocokkan itu memang sangat bagus. Ya. Buka pun dengan yang manis seperti itu. Teori secara kedokteran yang baru kita temukan ini baru benar. Mas Noval, itu kan tadi yang dianjurkan. Kemudian mungkin ada nggak sih makanan-makanan yang kalau bisa dihindari, makanan ataupun minuman saat kita sahur untuk puasa itu ada nggak dihindari? Misalnya kopi misalnya. Iya betul. Pada sahur atau ini ada makanan-makanan tertentu yang merangsang asam lambung ya, terutama yang pedas, yang kopi termasuk itu yang dihindari, itu terutama orang yang punya gangguan lambung atau MAH biasa kita sebut. Tapi kalau misalnya pada orang sehat, orang umum sebetulnya tidak ada yang perlu dihindari. Kalau yang punya penyakit MAH dan gula dan diabetes dan lainnya mungkin ada. Untuk makanan-makanan pedas juga tidak mempengaruhi, misalnya dia jauh lebih haus ketika berpuasa gitu Mas? Meskipun dia tidak ada gangguan kesehatan seperti MAH. Enggak terlalu banyak pengaruhnya sebetulnya. Enggak ada. Ya. Iya. Oke, baik, kalau tadi sudah mungkin menu untuk sahur, kita ke menu berbuka puasa tadi. Kalau Mas Nova bilang sebaiknya memang didahulukan dengan makanan yang manis misalnya kurma. Selain itu mungkin ada lagi Mas opsinya? Jadi pada prinsipnya adalah yang tinggi gula sederhana ya, bisa sirup, bisa gula, ya, terus bisa kurma, lalu makanan lain ya banyak makanan lokal kita yang memang manis, kolak dan lain-lainnya, itu juga sangat bagus untuk buka puasa. Ini ada satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami di Kompas Pagi. Ternyata terputus, mungkin nanti kita akan terputus. Tapi kita masih akan menunggu ya penelpon-penelpon, dan juga kita masih akan membahas makanan-makanan apa dan minuman apa yang cocok untuk kita yang berpuasa yang sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa. Supaya tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Tapi sesaat lagi ya. Sesaat lagi hanya di Kompas Pagi, saudara.